Ya, Saudara, akhir Maret nanti kita sudah memasuki bulan puasa. Artinya siap-siap melakukan tradisi mudik lebaran. Lalu sudah sejauh mana kesiapan sarana dan prasarananya? Liputan khususnya kami menyoroti itu. Maret puasa, terus lebaran. Nah, kalau sudah momen ini, tradisi warga Indonesia yang tidak pernah ditinggalkan adalah mudik. Mau pakai bus, kereta, pesawat, kapal, kendaraan pribadi, bebas. Semua bisa. Tahu tidak, kalau pengguna kendaraan pribadi untuk mudik tahun ini diprediksi kembali naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Faktor pendukung diantaranya jalan lintas wilayah yang makin banyak, yang pastinya makin memotong jarak dan waktu tempuh. Kementerian PUPR terus menyelesaikan perbaikan infrastruktur di sejumlah ruas jalan. Di jalur Pantura Brebes Semarang, sedikitnya ada 5 titik yang terus dikebut perbaikannya. Tak hanya di jalur arteri non-tol, sarana di jalan tol juga kian dioptimalkan. Kurang dari 2 bulan arus mudik 2023 akan berlangsung. Sejumlah persiapan juga tengah dilakukan, baik di rest area ataupun di gerbang tol, agar masyarakat bisa mudik dengan lancar dan nyaman. Demi kenyamanan dan kelancaran mudik tahun ini, pengembangan infrastruktur tol berkelanjutan juga terus dilakukan oleh Jasa Marga. Hingga tahun 2022, jaringan jalan tol Jasa Marga, konsesi jalan tolnya sudah lebih dari 1.800 km. Sementara panjang jalan tol operasinya sudah lebih dari 1.200 km. Tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Jasa Marga memprediksi akan ada peningkatan arus kendaraan selama periode mudik tahun 2023 ini. Sebanyak 2,21 juta kendaraan diperkirakan akan melewati 4 gerbang tol utama, salah satunya di gerbang tol Cikampek Utama. Berbagai persiapan terus dilakukan Jasa Marga menghadapi mudik lebaran tahun ini. Ini diantaranya perbaikan jalan tol Cipularang Purwakarta, jalanan yang rusak ataupun berlobang dicor, marka jalannya juga kembali dibenahi. Lalu selain perbaikan kontur jalan, apalagi yang dipersiapkan Jasa Marga untuk musim mudik lebaran? Kita tanya langsung. Memastikan kesiapan lalu lintas dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk menentukan merekomendasikan rekayasa lalu lintas yang diperlukan, dan juga nanti ada optimalisasi kapasitas lajur, pengoperasian secara fungsional beberapa akses tol dan ruas tol, serta mempercepat penanganan gangguan dan dengan menyiagakan armada layanan di jalan tol seperti dengan adanya derek, mobile customer service, PJR, dan juga di lokasi-lokasi rawan kepadatan. Selain itu juga kita akan memastikan kesiapan layanan transaksi dengan menambah lajur transaksi, dengan optimalisasi mobile reader dan juga penambahan petugas operasional di gardu transaksi, dan juga memastikan keberfungsian peralatan tol secara 100%. Iya, dioptimalisasi keberfungsiannya. Di Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan memperkirakan total akan ada 123,8 juta pemudik. Angka ini naik seiring dicabutnya PPKM. Tapi ingat ya, meski PPKM dicabut, tetap harus waspada, jaga kesehatan dan keselamatan. Persiapan mudik Lebaran 2023 sudah dibahas di rapat kerja kementerian dan institusi terkait bersama Komisi 5 DPR. Karena salah satu hal yang paling krusial itu di saat Lebaran itu adalah jalan tol. Kemarin kami berapat dengan Pak Menteri PUPR untuk menambah rest area, Pak. Itu salah satu poinnya. Selain jalan tol, yang juga diperhatikan adalah tempat istirahatnya, rest areanya. Di mudik tahun lalu, ada kebijakan pembatasan waktu istirahat di rest area. Gunanya tentu agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pemudik di rest area yang dikhawatirkan bisa membuat bahu jalan di sekitarnya menjadi tempat parkir dadakan. Pemisahan jalur masuk untuk kendaraan besar dan kendaraan kecil juga akan diberlakukan di rest area. Hal ini berguna untuk mencegah adanya kemacetan saat memasuki rest area selama arus mudik nanti. Pengamanan juga jadi hal penting setiap mudik Lebaran. Pemetaan titik mudik tahun ini mirip-mirip dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Di jalur tol Jakarta ke arah Jawa Tengah,
Tol Cipali jadi titik krusial arus mudik maupun balik. Jalur tol Cikampek dari kilometer 47 sampai kilometer 70. Itu tahun lalu hanya 3 lajur, A maupun B. Tahun ini sudah bertambah, jadi 4 masing-masing. Artinya akan ada peningkatan volume kendaraan yang melalui jalur Cikampek. Sementara pasca kilometer 70 di Cikarang Utama menuju arah ke Cipali itu masih 2 lajur masing-masing. Ini ada prediksi bottleneck. Nah ini akan ada perubahan-perubahan pada sisi titik-titik tadi, tentunya nanti akan kita rapatkan bersama. Secara keseluruhan, pengawasan jalan tol di sini pusat kendalinya. Jasa Marga Toll Road Command Center, ada ribuan CCTV di jalan tol dipantau dari sini. Sudah siapkan sarana dan prasarananya? Jadi, selamat mudik lebaran. Tim Liputan SCTV melaporkan.